Sudah bisa mulai, Bu Sofi? Sudah, Ibu? Ya, silahkan Pak Rona. Ya, baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaring. Ibu jaringannya kayaknya Bu, ini lagi Bu. Jaringannya nge-like lagi ya. Iya. Jaringannya ya. Iya jaringannya Pak. Ya, coba dengan yang jaringan yang bagus yang diganti saja dulu, nggak apa-apa. Pak Asep mungkin. Tidak bisa menampilkan ininya karena jaringan. Enggak, ini bisa kayaknya Bu, tapi putus-putus nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Mungkin Pak Ronanya bisa sambil off cam aja. Iya betul, off cam. Coba off cam, Pak Rona off cam saja, karena yang ditampilkan itu kan. Iya. Nah bagus sekarang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lagi di kelas 8A ya. Untuk pembelajaran silakan untuk Pak Salman untuk memimpin berdoa ya. Baik Pak Rona. Ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga dimudahkan kita belajar teman-teman. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya terima kasih Nasal ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah sudah siap buku tulisnya, alat tulisnya sudah disiapkan belum? Bentar Pak, saya ambil dulu nih tas Pak. Sudah Pak, saya pinjam pensil Pak. Ini Ilham saya pinjemin pensil dulu Ya. boleh. Asep pinjam aja ke saya Asep. Iya, kalau misalkan ya sudah ya, berarti kalian sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini berarti ya. Dan bagaimana kelasnya? Itu masih ada sampah ya. Tolong Nak Wulan silakan untuk ini ya. Buang sampahnya dulu ke tong sampah, itu masih ada di bawah ya. Di bawah meja Abdul juga Pak, ada sampah Pak. Iya. Sampahnya Karena Salman kalian... Pak, sampahnya Salman buang di Oke. saya. Iya, baik ya, kan kalian sudah tahu bahwa hadisnya itu an-nadzafatu minal iman. Itu jadi kebersihan sebagian daripada iman. Ya, berarti silahkan untuk membuang sampah ke tempatnya begitu ya. Siapa saya ngambil sampah saya yang di Abdul Pak. Iya, baik. Ya, untuk selanjutnya yaitu kalian untuk pertemuan sebelumnya, yaitu kalian sudah pernah belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Ya, jadi ujian hari ini yaitu kita akan belajar menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode campuran. Gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel kira-kira? Untuk pertemuan sebelumnya kita menggunakan metode apa saja ya? Eliminasi Pak. Eliminasi, betul. Iya, Nak Wulan, betul. Substitusi. Iya, Nak Tantri, betul. Itu menggunakan metode grafik ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya, yaitu kita telah belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel itu dengan menggunakan beberapa cara ya, yang tadi telah disebutkan, yaitu ada yang namanya metode grafik, metode substitusi, dan juga metode campuran ya. Ternyata ya, untuk
sistem persamaan linear dua variabel ternyata banyak sekali manfaatnya anak-anak. Yaitu misalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk sistem persamaan linear dua variabel itu bisa saja misalkan kita pergi ke pasar untuk membeli barang-barang gitu. Jadi kita mengetahui harga barangnya itu berapa, kemudian jika kita membawa uang berapa, kita bisa membeli barang-barangnya berapa gitu ya. Ada juga misalkan dari ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya untuk SPLDV itu yaitu misalkan pada pembelajaran di IPS, misalkan pembelajaran persamaan dan juga penawaran gitu ya. Nanti kan untuk menentukan juga himpunan penyelesaiannya begitu ya. Nah, kemudian untuk KKM pada pembelajaran matematika ini berapa ya? Berapa ya? 28. Iya, benar ya. Nak Evi, benar bahwa KKM untuk pembelajaran kita pada hari ini untuk matematika itu KKM-nya adalah 78 gitu. Kemudian untuk pembelajaran hari ini yaitu kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini, jadi menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Jadi nanti Bapak akan memberikan materi dan juga soal kepada anak-anak untuk menyelesaikan soal kontekstual tentang SPLDV. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.3 menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran ya, baik itu dengan menggunakan metode grafik, substitusi dan eliminasi. Nah, untuk tujuannya yaitu setelah melaksanakan kegiatan pada pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan model problem based learning ya, yaitu dengan dipadukan dengan pendekatan saintifik. Yaitu jadi diharapkan anak-anak semuanya itu dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran dengan baik. Jadi nanti kita akan belajar dengan model problem based learning ya. Kemudian pendekatannya saintifik dan juga metodenya itu ada tanya jawab, diskusi, penugasan dan juga nanti akan ada penemuan terbimbing. Nah, kemudian Bapak akan membagi dulu kelompok menjadi 6 kelompok ya. Silahkan untuk anak-anakku, silahkan untuk berkelompok dengan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apa saya lupa untuk Oke, baik. Bapak sekarang mau bagi lagi ya, takutnya kalian itu lupa begitu ya. Jadi berdasarkan hasil ulangan kemarin, Bapak sudah membaginya, yaitu Asep dengan Siti. Ya, silahkan bergabung. Sudah, silakan tempat duduknya sebelah sini. Iya, Sudah Pak. ya, ini kelompok 1. Oke, bagus. Kemudian Nak Salman dan juga Nak Sofi untuk kelompok 2 sebelah sini. Gitu ya. Untuk kelompok 2 sebelah kanan. Oke. Ya, kemudian untuk kelompok 3 ya, kemudian kelompok 4, kelompok 5 sebelah sana dan juga kelompok 6 ya sebelah sana. Oke, ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Pak. Sudah, Oke, Pak. bagus. Ya, jangan lupa alat tulisnya disiapkan ya. Jangan sampai kalian pindah kelompok namun belum membawa alat tulisnya. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak akan membagikan yaitu bahan ajar dan LKPD kepada kalian, yaitu bahan ajar mengenai pertemuan pada hari ini yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran ya. Mohon dibantu ya untuk Naevi untuk dibantu dibagikan bahan ajar dan LKPD-nya boleh? Iya, Bapak. Oke, ini ya Naevi bahan ajar dan Ya, Pak. LKPD-nya. Tolong dibagikan.
Ya, terima kasih ya, Nak Evi sudah membagikan bahan ajaran LKPD-nya. Kemudian Bapak ini, ya, kemudian Bapak tampilkan untuk bahan ajarnya di PowerPoint ya. Nah, silakan untuk perhatikan permasalahan berikut. Silakan Naulan untuk boleh membacakan dari PowerPoint-nya. Boleh Bapak. Di Ya, sini silakan. perhatikan permasalahan berikut. Silvia membeli 2 buah penghapus dan 3 buah penggaris adalah Rp 19.000. Jika harga penggaris 3.000, Rp 3.000 lebih mahal dari harga penghapus, tentukanlah harga masing-masing penghapus dan penggaris. Iya, terima kasih Naulan ya sudah membacakan untuk permasalahannya. Gitu ya. Silahkan kalian untuk mengamati bahan ajar dan memahami masalah itu secara berkelompok. Kemudian nanti kalau misalkan ada hal-hal yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Misalkan 5 menit gimana? Bisa untuk mengamati bahan ajarnya? Bisa Pak. Ya, sambil kalian mengamati, Bapak akan berkeliling ya. Gitu. Kalau misalkan nanti akan ada kesulitan yang dihadapi, gitu ya. Ya, bagaimana, Nak Tantri? Iya, Tadi Pak. katanya, iya, bagaimana? Tadi katanya Bapak berkeliling, ini ya, mengajukan tangan ya, kenapa? Ya, ini untuk 3 penghapus sama 2 penggaris. Maksudnya caranya bagaimana, Pak? Kelompok saya belum paham. Oke, baik. Jadi, bagaimana katanya tadi, Nak Tantri itu bertanya mengenai gimana cara untuk 2 buah penghapus dan 3 penggaris. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari pertanyaan tadi, yaitu 2 buah penghapus dan 3 penggaris, yaitu 19.000. Bagaimana? Ya, bagaimana? Kan sudah ya untuk pembelajaran sebelumnya, yaitu kita telah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel dengan berbagai metode ya, ada grafik, substitusi dan juga eliminasi. Dimisalin Ya, dulu bagaimana? ya, Pak. Ya, bagaimana Sophie? Nasiti? Maaf. Ya, Ya, dimisalkan bagaimana? dulu ya, Pak. Iya, benar. Dibikin apa yang Iya. XY itu ya, Pak. Iya, benar sekali, Nasiti. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kalian tinggal pemisalan terlebih dahulu. Namun sebelum ke sana, lihat dulu pada bahan ajarnya. Kan Bapak sudah tuliskan ya, yaitu memahami masalah. Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut, begitu ya. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal isi pada yang diketahuinya. Jadi yang diketahuinya itu apa, kemudian yang ditanyakannya itu apa. Gitu. Bapak mau tanya, Iya, bagaimana? Nah, Bapak ini yang titik-titiknya diisi. iya diisi. Iya diisi ya. Jadi untuk anak-anak semuanya, jadi nanti kalian kan sudah dibagikan bahan ajar. Silakan kalian isi untuk langkah yang pertama, yaitu memahami masalah. Jadi silakan tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Tuh ya. Iya, bagaimana? Tadi ada yang ini ya mengacungkan tangan. Tadi siapa ya? Kelompok. Iya, Naasep. Iya, apa pertanyaannya ya? Ini Pak, Iya. ngajak ini wae Pak, ngajak ngobrol wae berapa? Iya,
untuk anak-anak semuanya, kan ini untuk SPLDP itu sangat manfaat sekali ya untuk di pembelajaran matematika, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di ilmu pengetahuan lain. Jadi jangan sampai mengobrol, berdiskusi hal-hal yang tidak perlu ya. Tapi lihat pada bahan ajar dan isi gitu ya. Baik Pak, mohon maaf Pak. Iya, tidak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Iya, apakah sudah ada pertanyaan lagi tidak untuk langkah yang pertama? Wah, ya belum, sudah paham? Sudah berarti ya. Alhamdulillah. Silakan kita lanjutkan ke perencanaan permasalahan. Ya. Jadi untuk langkah yang kedua, silakan untuk kalian untuk berkelompok, berdiskusi, yaitu dimisalkan seperti tadi Nasiti ya, pemisalannya misalkan penghapus tadi dengan X misalkan. Apakah boleh untuk pemisalannya itu menggunakan yang lain? Kira-kira boleh tidak? Iya, Boleh, bagaimana Pak. Nawulan? Iya, boleh ya. Bagaimana Nawulan? Pak Rona, jadi itu Iya, gimana? kan tadi yang pakai XY gitu ya Pak ya? Gak harus pakai XY boleh Pak? Iya, pakai X. Bebas ya Pak ya? Iya, gimana jaringannya terputus ini teh? Jelas, Sarona, jelas. Masih jelas. Oh, jelas. Ya. Ya, bagaimana Nak Evi? Ya, itu berarti yang misalkan penghapus itu yang pakai XY kayak gitu ya Pak ya? Iya, benar Nak Evi. Ya. Kalau Bagaimana yang misal lain? kalau misalkan pakai AB gitu boleh nggak Pak? Nah, Bapak akan tanyakan lagi kepada kelompok yang lain. Apakah boleh untuk pemisalan itu menggunakan A, B, atau C, D? Boleh tidak ya? Boleh Pak. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Ya boleh. Boleh. Bapak kenapa boleh? Iya. Tadi kata Na Asep, Na Abdul, Na Siti, ternyata untuk pemisalannya itu boleh menggunakan variabel yang lain, yaitu selain XY, berarti boleh AB. Ya, Na Ulan, masih ingat tidak pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya bahwa Iya lupa. Bapak ingat ya. Iya, Bapak Pak. boleh ingatkan kembali ya. Jadi Bapak Boleh, ingatkan Pak. kembali untuk pemisalan dari variabel itu boleh bebas. Jadi boleh dari A sampai Z. Jadi boleh A, B, C sampai X, Y, Z. Jadi boleh menggunakan itu Pak ya. Rona, jadi bebas ya Pak? Menggunakan variabel yang lain. Iya, jadi bebas Iya, ya Pak? bebas. Iya, saya Ya, baru jadi silakan. ingat. Iya, ternyata udah dijelasin sebelumnya Pak ya. Saya lupa. Ya, jadi belajar itu harus baca-baca dulu di rumah ya, jangan lupa gitu. Nah, untuk langkah yang kedua, kalau sudah tidak ditanyakan, kita ke langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan perencanaan pemecahan masalah ya. Jadi, dengan menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi, silakan kalian boleh mengisi pada titik-titik pada bahan ajar ya. Nantinya kalian juga akan mendiskusikan pelaksanaan dari perencanaan pemecahan masalah ya. Kalian juga boleh untuk mencari tahu atau informasi mengenai melaksanakan perencanaan boleh dari misalkan dari buku yang lain, dari sumber yang lain juga boleh, atau misalkan kalian juga boleh menggunakan internet untuk melihat bagaimana mencari sumber dari perencanaan pemecahan masalahnya gitu ya. Silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu ya.
Iya, baik, sambil mengerjakan Bapak sambil berkeliling ya. Barangkali dari kelompok 1, 2, 3 sampai 6 ada yang mau ditanyakan atau belum paham gitu ya. Iya, bagaimana Nak Abdul? Iya, mengangkat tangan ya. Bagaimana untuk langkah yang ketiga? Paham, Pak, bisa dikerjakan dengan baik. Oke, bagus ya. Untuk kelompok 3 ternyata masih bisa dikerjakan ya. Barangkali kelompok yang lain. Bapak mau tanya, Ya, itu yang persamaan kedua, itu gimana ya, Pak ya? ya. Jadi untuk persamaan yang kedua, barangkali dari kelompok yang lain, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan tersebut yang dimuat dalam model matematikanya, gitu ya. Ya, bagaimana? Oh iya, mengacukan tangan Ibu Ita. Ibu Ita. Nah, Ita, silahkan. Bagaimana katanya dari persamaan kedua ya? Tadi katanya mengacungkan tangan mau menjawab ya? Yang mana tadi Bapak pertanyaannya saya maaf nggak nyimak. Iya, harus selalu fokus ya ketika belajar. Jangan Iya sampai Bapak, Bapak maaf. Iya, Bapak lihat tadi mengobrol ya dengan Nak Sofi ya Iya itu tadi. Jadi Sofinya jangan ngajak sampai ngobrol mulu. iya, nanti ya kalau misalkan kalian mau mengobrol tentang masalah apapun nanti setelah belajar matematika ya. Begitu. Oke Pak. Jadi nanti ya Sofi tadi bahwa dari persamaan kedua katanya. Persamaan keduanya itu yaitu jika harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus. Berarti pemisalannya seperti apa tadi Bu? Tadi Nak Siti bertanya. Oh berarti penghapus yang ditambah sama 3.000 ya Pak ya? Harga penggaris itu. Iya, jadi bagaimana? Misalkan penggarisnya itu X, penghapusnya itu Y, berarti balik ya Pak ya, penghapusnya yang X ya Pak. Iya. Bagaimana nih? Ini ada pertanyaan dengan pertanyaan kembali nih ya. Jadi tadi kata Naita katanya apakah boleh penggaris dan penghapus itu dimisalkan dengan penggarisnya X atau sebaliknya gitu ya. Sesuai dengan bahan ajar ya, itu pemisalannya misalkan penghapus itu dimisalkan dengan X, kemudian penggaris dengan Y. Jadi disesuaikan dengan bahan ajar ya, Naita. Jadi bagaimana iya, untuk Pak. ya, bagaimana untuk menentukan persamaan yang keduanya jika harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus? Ya, berarti bagaimana, Naita? Berarti Y sama dengan X ditambah 3.000. Bisa begitu, Pak? Ya, Bapak akan tanyakan kembali kepada kelompok yang lain. Bahwa Naita itu dari kelompok 2 menyatakan bahwa harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus. Ya, berarti tadi Y sama dengan X ditambah 3.000. Ya, barangkali dari kelompok yang lain. Iya, Nak Linda tadi ini ya mengacungkan tangan. Iya, bagus. Bagaimana? Apakah dari benar atau tidak? Ya.
bahwa jika harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus itu adalah Y sama dengan X ditambah 3.000. Y sama dengan X ditambah 3.000. 3.000. Iya. Sepertinya sama sih, Pak. Saya sependapat sama Ita. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Benar bahwa jika harga penghapus 3.000 lebih mahal dari harga penghapus, berarti Y sama dengan X ditambah 3.000. Ya. Jika sudah, untuk langkah yang ketiga, silahkan kalian lakukan untuk langkah yang keempat, yaitu melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan cara yang lain. Boleh misalkan kalian menggunakan cara substitusi, atau menggunakan cara eliminasi, atau menggunakan cara grafik. Begitu ya. Ya, Bapak akan berkeliling kembali, barangkali nanti akan ada hal yang kesulitan dari kalian, gitu ya. Iya, Nak Tantri, bagaimana Nak Tantri untuk langkah keempat? Ya, tadi mengacungkan tangan ya? Iya, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah Cara dikerjakan. grafik. Oke, menggunakan cara grafik. Iya, jadi untuk melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah, itu boleh menggunakan cara yang lain ya. Boleh menggunakan substitusi saja, eliminasi saja, atau menggunakan grafik saja. Ya, jika sudah semuanya atau belum untuk bahan ajar? Kelompok 1 sudah? Nah, Sudah, Asep? Pak. Sudah beres, Sudah, Pak. Pak. Sudah beres. Iya, kalau misalkan sudah. Iya, untuk bahan ajar itu kan kalian sudah mengisinya. Sekarang kita akan mempresentasikan dari bahan ajarnya ya. Ya, untuk presentasi yang pertama itu silakan untuk kelompok pertama berarti ya, untuk kelompok pertama atau yang kelompok yang sudah siap yang mau presentasi. Iya, Bapak tawarkan dulu ya. Kalau misalnya kalian sudah siap, pertama Bapak nanti kasih nilai yang bagus gitu ya. Kemudian silakan kalian acungkan tangannya ya untuk kelompok yang sudah siap tampil. Ya, kelompok pertama barangkali Nah Asep dan kawan-kawannya sudah siap? Sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Silakan presentasikan ini ya, presentasikan di depan kelas. Ya, silakan. Nah, Asep untuk memulai ya, untuk presentasi dari bahan ajarnya. Kelompok saya dulu deh, Bapak. Boleh, boleh. Ini kelompok Nah Asep gimana? Sudah siap atau mau digantikan? Iya, silahkan. Tadi yang mengacungkan tangan siapa ya? Kelompok mana ya? Saya, Bapak, kelompok 2. Iya, kelompok 2. Silakan Nak Sopi dan kawan-kawan boleh ke depan kelas untuk mempresentasikan bahan ajarnya. Baik, Pak. Teman-teman, tadi kan di bahan ajar, penggaris itu dimisalkan sebagai Y. Penghapus itu dimisalkan sebagai X. Untuk memahami masalah,
harga satu penghapus dan satu penggaris. Tadi soalnya dua penghapus. Mohon maaf, harga dua penghapus dan 3 penggaris adalah 19.000. Iya, Nah, kemudian harga penggaris 3.000 lebih mahal daripada harga penghapus. Jadi di situ ditulisnya harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus. Lalu yang ditanyakan harga masing-masing penghapus dan penggaris. Lalu dimisalkan penghapus sebagai X, penggaris ini sebagai Y. Lalu dibuat model matematikanya 2X, tadi kan belinya 2 penghapus dan 3 penggaris. Karena penghapusnya X, maka menjadi 2X. Penggarisnya Y, maka menjadi 3Y. Kemudian model matematikanya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 19.000. Karena harga penggaris 3.000 lebih mahal dari harga penghapus, maka penggaris itu Y sama dengan 3.000 lebih mahal, maka harga penghapusnya ditambahkan dengan 3.000. 3.000 ditambah X. Begitu, Bapak. Iya, bagus ya. Untuk bahan ajarnya sudah dipresentasikan. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang sama atau ada yang berbeda untuk bahan ajarnya dari 4 langkahnya. Dari langkah yang pertama, yaitu tentang memahami masalah, kemudian perencanaan permasalahan, melaksanakan permasalahan, dan juga memeriksa kembali dari kebenaran solusinya. Sama, Pak. Sama. Dari kelompok yang ketiga, barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah sama dengan kelompok yang kedua tadi dari Nak Sophie? Iya, ternyata sudah sama ya, bahwa kesimpulan dari bahan ajarnya itu sama ya tadi yang dikatakan oleh Nak Sophie dari kelompok 2, bahwa harga satu buah penggaris itu 2.000 dan harga satu penghapus 2.000 dan harga satu penggaris itu adalah 5.000. Ya, jika sudah, Bapak akan berkeliling juga kepada kalian ya untuk melihat kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya. Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan kepada setiap kelompok. Kemudian kalian selesaikan dengan mengisi titik-titik pada LKPD. Ya. Boleh dibantu untuk Nak Abdul untuk membacakan LKPD-nya? Siap, Bapak. Ya. Perhatikan permasalahan berikut. Zahra membeli 2 buku dan 3 pensil seharga 19.000. Jika harga pensil adalah 2.000 kurangnya dari harga buku, tentukan masing-masing harga buku dan pensil dengan menggunakan metode campuran. Sudah, Oke, Bapak? terima kasih Nak Abdul. Ya, baik. Ya. Untuk kalian, silahkan anak-anakku untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah, Bapak? Sudah selesai? Bukunya sudah selesai. Sudah dapat. Selesai, Pak. Nah, 5.000 sama 3.000.
Berapa? Nah, Abdul? 5.000 harga bukunya, 3.000 harga pensilnya. Ya, barangkali dari kelompok yang lain itu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Bapak sambil berkeliling ini ya, sambil mengecek. Nah, ini kelompok 3 ini ya, yang memeriksa kembalinya ini belum selesai. Ya, ini tolong untuk diselesaikan ya dengan menggunakan cara yang lain. Oke, Bapak ini ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, iya bagus, sudah bagus ini ya, sudah ada langkah-langkahnya sudah bagus. Ini untuk memahami masalahnya sudah dikerjakan. Ini namun pada grafiknya jangan lupa ini ya, sumbu X dan sumbu Y-nya tolong ditambahkan. Oke, Bapak ke kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 4, mana kelompok 4? Oh, sebelah sini. Ya. Kelompok 4, ya sudah bagus ya kelompok 4. Ini untuk menyelesaikan masalahnya ini sudah benar ya. Ini langkah-langkahnya juga sudah benar. Iya. Iya, benar-benar ya. Sudah. Lagi presentasi dulu, lagi presentasi. Ya, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya, dari kelompok mana dulu? Tadi kelompok 2 ya, dari kelompoknya Nak Sofi. Ya, tadi sudah untuk yang pertama tampil. Sekarang untuk LKPD-nya. Dari kelompok 6 barangkali. Iya, oh iya ternyata kelompok 5 ya, kelompok 5 yang akan mempresentasikan LKPD terlebih dahulu. Bagus sekali ya, jadi harus dicontoh nih kelompok 5 yang sudah berani tampil ke depan untuk presentasi dari LKPD. Ya, silakan kelompok Natantri, silakan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silakan untuk perkenalan dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD. Sudah selesai, Bapak? Iya, sudah selesai ternyata ya untuk LKPD-nya. Dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Kemudian, oke bagus. Barangkali ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Iya, tidak ada. Sudah bagus ya, sudah sama jawabannya. Kemudian untuk kelompok 3 selanjutnya. Iya, ternyata sudah sama. Ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 1, 2, 3 dan juga kelompok 5 tadi? Ada yang berbeda atau sudah sama jawabannya? Sama. Iya. Pak. Iya, sama. Sama, Pak. Iya, sama. Jadi untuk LKPD-nya Bapak akan tampilkan kembali ya jawaban yang benarnya seperti apa. Ya, pada pertemuan kali ini yaitu yang kita bahas adalah mengenai menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan berbagai
cara ya. Jadi untuk tadi kita telah belajar tentang bahan ajar. Nah, ini Bapak akan tampilkan. Ini adalah dari LKPD-nya ya, dari jawaban LKPD. Jawaban LKPD-nya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kalian mengerjakan bahan ajaran LKPD, yaitu silakan kalian untuk mengumpulkan dari LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan dari tiap-tiap kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya ya. Nanti Bapak akan menilai hasil dari bahan ajar dan juga LKPD-nya ya. Ya, silakan kelompok 6 belum ya? Iya, terima kasih ya sudah mengumpulkan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, yaitu kita telah belajar tentang apa ya? SPLDP, Pak. Tentang SPLDP, campuran. benar. Dengan menggunakan metode apa ya pembelajaran hari ini? Metode campuran. Metode campuran ya. Jadi pada pertemuan hari ini, yaitu kita telah belajar mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Ya, tadi itu kalau misalkan campuran itu boleh menggunakan metode apa dengan apa ya? Iya, bagaimana Nalinda? Tadi mengacungkan tangan metode apa dengan apa? Ada eliminasi sama substitusi, Bapak. Iya, yang lain. Nah, Siti katanya tadi mengacungkan tangan ya. Apa? Metode apa Iya, dengan sama, apa? Pak. Ada substitusi, eliminasi, sama tadi tuh grafik, Pak. Iya, benar sekali ya. Barangkali dari anak-anakku, apakah masih ada hal yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dengan metode campuran? Apa kalau dicampurnya grafik dengan substitusi aja boleh nggak? Iya, bagaimana? Nak Susah Salman katanya susah. susah katanya. Yang Kan lain belum dicoba. belum dicoba Kamu mah katanya. belum nyoba terus. Mas sukanya eliminasi substitusi. Ya, yang Kalau lain saya campuran, bagaimana? Pak. Saya campuran sukanya. Sukanya campuran. Iya, bagaimana Naulan? Tadi mengangkat tangan katanya. Boleh tidak Iya. katanya grafik Gimana, dengan Pak? substitusi. Katanya boleh tidak grafik dengan substitusi kata Nak Ilham. Iya, Bapak mungkin nantinya susah, Pak, kalau gitu. Kalau saya lebih suka ke substitusi sama eliminasi, Pak, biar mudah. Kalau grafik mas, Pak, pusing, Pak. Iya. Jadi pembelajaran hari ini ya untuk Nak Ilham ya, bahwa untuk metode yang kita gunakan untuk campuran pada pertemuan hari ini yaitu tentang substitusi dan juga eliminasi ya. Begitu bagus ya pertanyaannya. Ya, Nah, Bapak. untuk pembelajaran hari ini kita itu yaitu belajarnya tentang SPLDP dengan metode campuran ya. Berarti ada tadi kata Nak Ilham ada apa tadi Nak Ilham? Ada metode apa? Metode campuran, Pak. Iya, apa saja? Substitusi dan eliminasi. Iya, Jadi berarti kalau grafik mah nggak boleh gitu, Pak. iya nanti untuk penyelesaiannya itu tidak ini ya, nanti susah begitu ya. Nanti kalian boleh baca-baca lagi di rumah mengenai metode campuran begitu ya. Barangkali dari anak-anakku ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Iya, Naita, iya. Katanya mau menyimpulkan ya untuk pembelajaran pada hari ini. Bagus sekali Naita ya, mau memimpin ternyata bagus.
Hari ini kita belajar menyelesaikan masalah tentang SPLDV dengan metode campuran, Pak. Iya, dengan menggunakan metode campuran. Ya, Nak Salman ternyata tengok kanan, tengok kiri ya. Coba tadi dari Nak Ita apa kesimpulannya katanya? Ada yang mau ditambahkan tidak? Ini Pak, apa kesimpulannya pakai metode campuran enak Pak, gabung-gabungan gitu Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi dari hasil simpulan dari Nak Ita dan juga Nak Salman ternyata benar bahwa simpulan dari pertemuan hari ini yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu dengan metode campuran, yaitu dengan menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi ya. Begitu. Nah, untuk pertemuan hari ini ternyata kalian juga sudah memahami ya, sudah memahami bagaimana cara menentukan yaitu himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode campuran, baik itu dengan menggunakan metode substitusi dan juga dengan menggunakan metode eliminasi ya. Nah, selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Bapak akan tampilkan tugas individunya. Bapak juga akan membagikan lembarannya kepada kalian ya. Mohon dibantu, Nak Tantri boleh dibantu untuk membagikan LKPD-nya, membagikan tugas individunya. Mas saya aja Ya. Pak. Boleh dibantu. Mas Asep Ya. aja, Pak. Nasep, Ya, kenapa Pak. Nak Tantri tidak mau ya? Iya, Iya, boleh Pak dengan Asep, Nak baik banget. Asep. Oh iya ya, silakan Asep untuk membagikan tugas individu yang telah Bapak print dan dibagikan kepada rekan-rekannya ya. Jadi satu orang mendapatkan satu lembar. Ya. Sudah Pak. dibagikan Asep? Sudah. Pak. Ada yang belum terbagi dari tugas individunya yang sudah Bapak bagikan? Aku Pak, aku belum. Iya, silakan Asep, tolong bagikan ke siapa ya tadi? Dia mengacungkan tangan ya. Iya Pak, ini barusan nyangkut kertasnya. Bisa Iya, ya, Pak? iya kalau bisa, kalau misalkan Bapak tadi memberikan ini ya kepada Naasep, silakan untuk dibagikan. Jangan sampai kertas tersebut malah diambil Pak Naasep ya. Jadi harus dibagikan kepada satu orang begitu ya. Mohon untuk dibacakan ya untuk tugas individu yang akan dikumpulkan pertemuan selanjutnya, yaitu yang sedang ini ya menggolokkan rambut Nak Salman, silahkan. Ya Pak. Mohon dibacakan ya. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar baju sama gambar celana. Andi membeli 2 baju dan 3 celana seharga 400.000. Jika harga baju adalah setengah dari harga celana, tentukan harga masing-masing baju dan celana dengan menggunakan metode campuran. Oke, bagus ya. Terima kasih Nak Salman ya. Nanti kalau misalkan mau menyisir rambut nanti boleh setelah pelajaran Bapak ya. Ya. Jadi untuk tugas individu pada ya. Untuk tugas individu hari ini ya, jangan lupa nanti dikerjakan. Itu soalnya adalah Andi membeli 2 baju dan 3 celana seharga Rp400.000. Jika harga baju adalah setengah dari harga celana, tentukan harga masing-masing baju dan celana. Nanti kalian akan menggunakan metode campuran ya, boleh menggunakan metode substitusi dan juga eliminasi gitu ya. Ini PR Pak, maaf. Iya benar, tadi Bapak sudah dijelaskan ya bahwa tugas individu itu akan dikerjakan di rumah masing-masing. Harus fokus ya Nak Asep ya, jangan sampai karena teman-temannya sudah istirahat jadi melihat keluar kelas ya. Jadi harus fokus gitu ya. Nah untuk Ilham fokusnya ke Tantri terus Pak. Oke, iya karena Pak di luar sudah ribut Pak, istirahat. Iya, baik. Ya, sebentar lagi ya. Setelah tugas individu dan juga mengakhiri pembelajaran, nanti kalian boleh istirahat. Ya, begitu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah memahami mengenai sistem
menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa ya mengerjakan soal tersebut dan menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu Bapak akan menginformasikan dan kalian juga harus membaca materinya, yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel khusus ya. Jadi nanti di rumah kalian baca-baca dari buku yang ada di perpustakaan atau dari sumber yang lainnya ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya. Marilah kita berdoa. Mohon untuk siapa ya? Nah, Sofi kelihatannya sudah antusias ya. Nah, Sofi silakan untuk memimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rona. Ya, sama-sama ya. Nah, untuk hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, Bapak dan Ibu mungkin bisa sedikit ada apa coba? Ada refleksi buat Pak Rona. Kira-kira ada. Oke, jadi sudah terinci, ya, Pak Rona sudah. Nah, jadi penampil berikutnya lebih terinci lagi. Hanya Pak Rona lupa pada saat menjelaskan model pembelajaran tidak dijelaskan. Model pelajaran PBL bisa dijelaskan Bapak dan Ibu bahwa bahan ajarnya berbasis masalah, kan gitu ya. Lalu juga nanti langkah-langkahnya itu disebutkan juga. Pertama, kalian akan dibagi bahan ajar. Nanti akan mengisi bahan ajar yang sudah disediakan, kan gitu. Lalu nanti akan mempresentasikan bahan ajar. Selanjutnya nanti akan pada saat model itu dijelaskan minimal seperti itu ya Pak Rona ya. Jadi Bapak dan Ibu, LKPD juga sama nanti akan diisi gitu ya. Gitu, jadi nanti pada saat mengisi boleh bertanya, boleh kita diskusikan gitu ya untuk pengisian bahan ajar dan LKPD. Nah, itu pada saat di pendahuluan menjelaskan model pembelajaran. Jadi supaya siswa juga sudah peserta didik juga sudah siap-siap. Oh, nanti itu akan dibagi bahan ajar, lalu bahan ajar sudah didiskusikan. Oh, nanti harus boleh bertanya begitu kan gitu ya. Dan itu jadi betul-betul difokuskan kepada peserta didik semuanya gitu. Yang mengerjakan segala sesuatu adalah peserta didik. Yang lain-lainnya saya kira sudah mulai terinci ya, karena luar biasa bagus terinci. Jadi seperti itu. Jadi komunikasinya atau karena guru itu sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didiknya ya sudah mulai gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat seperti begitu ya. Mungkin itu ya Bu Yanti ya. Bu Yanti ada. Bu Yanti mungkin ada tambahan. Dengan tampilan PPT sangat membantu ya Pak ya untuk langkah-langkah betul. Lebih terurut lagi dan tidak ada yang terlewat. Untuk mungkin akan lebih bagus lagi ketika menyampaikan manfaat materi tersebut dengan argumen yang kuat. Di situ di penilaian ada kalimat seperti itu. Manfaat dari materi dengan argumen yang kuat, memotivasi siswa dengan argumen yang kuat, gitu. Tidak hanya menyampaikan bahwa materi ini penting, materi ini bermanfaat gitu, tapi ada apa ya?
ada ilmunya, ada disambungkan dengan apa gitu ya Pak, supaya oh iya benar ya manfaat, benar ini penting gitu. Itu saja mungkin. Dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang lain boleh, dengan dengan pelajaran yang lain boleh ya, dikaitkan dengan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ya lebih bagus ya. Jadi ada dua manfaat itu yang bisa ya. Jadi Farona sudah. Bu Yanti, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin saya nanti 9.30 akan, tapi ini on terus ya, ini on terus. Saya harus menguji dulu sebentar. Mudah-mudahan nanti sudah sampai kampus, saya nanti gabung lagi mungkin gitu ya. Ya Bu Yanti, mohon maaf ya, saya mohon izin nanti jam 9.30 gitu ya, kan berangkat ke kampus karena ada ujian sidang. Sebentar sajalah, tidak lama. Nanti saya gabung lagi. Ya, mungkin sampai kampus juga langsung saya gabung. Mangga dilajeng Bu Yanti. Mangga Bapak. Bu Sofi sudah di stop